الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين وما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون
طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى Karena waktu udah menunjukkan pukul 9.45, kita mulai saja ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Iya, karena ini yang join masih sedikit, tapi nggak apa-apa ya. Nggak menyurutkan semangat kita buat belajar dan menuntut ilmu. Pertama-tama, marilah kita semua bersyukur terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa berkumpul bersama pada kajian muslimah online di pagi hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, dan semoga umatnya selalu senantiasa istiqomah hingga akhir zaman. Amin. Saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua ada pemaparan materi oleh Ustazah Sulastri, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat penutup. Yang pertama, marilah kita buka acara pagi hari ini dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, pemaparan materi oleh Ustazah Sulastri. Apakah Ustazah Sulastri sudah berada di room? Alhamdulillah sudah, Mbak. Oh, baik Ustazah. Kalau begitu saya serahkan kepada Ustazah Sulastri. Ustazah Sulastri dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala dinihi ila yaumiddin. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin salam. Iya hatta matla'il fajr. Allahumma arhamna bil Qur'an. Awati billah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah merahmati saya dan awati semuanya. Pertama kali mari kita panjatkan syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, binikmatihi tatimus sholihat. Mudah-mudahan semakin menambah sempurnanya kesolehan kita, ketaatan kita, dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari waktu ke waktu sehingga menjadikan usia kita membawa barokah dan maslahah untuk dunia dan akhirat kita. Juga sholawat salam tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat dan sahabiahnya, serta seluruh umatnya yang istiqomah menetapi ajaran beliau, ya, sehingga harapannya kita pun termasuk wanita yang dipilih Allah untuk menjadi pengikut setia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga nanti di akhirat kelak kita termasuk orang yang dijanjikan oleh Allah untuk mendapatkan surganya karena ittiba atau keteladanan kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itulah kemenangan yang besar sebenarnya yang sudah Allah janjikan, ya. Amin ya robbal alamin. Dan juga jazakumullah khair kepada pembawa acara yang sudah memberikan kesempatan dan juga awati semuanya. Alhamdulillah, ya. Meskipun mungkin yang bergabung belum banyak, tapi insya Allah tidak mengurangi semangat kita dalam mencari ilmu, ya. Baiklah, awati billah rahimani wa rahimakumullah, ya. Hari ini kita memasuki tanggal 26 Ramadan, ya. Kita sekarang berada di tanggal 26 Ramadan, yang sebentar lagi Ramadan akan berlalu dari kita. Nah, mudah-mudahan yang hanya sebentar ini kita bisa manfaatkan sebaik mungkin, ya. Ingat bahwa Nabi Muhammad secara tersirat mengajarkan kepada kita dalam amaliyah Ramadan itu ada manajemennya, ya. 10 hari pertama itu adalah pemanasan, kita sudah lalui itu. 10 hari kedua adalah start, ya, kita juga sudah melaluinya, ya. Dan sekarang kita di 10 hari ketiga, ya, itu pun sudah memasuki penghujung, ya. Nah, itu bahasanya Nabi secara tersirat adalah 10 hari terakhir itu menuju finish, ya. Ibarat kita sedang lomba lari, ya, untuk mengejar kebaikan, ya. Seperti apapun beratnya kaki melangkah, itu dipaksakan untuk lebih serius, lebih sungguh-sungguh, dan lebih memaksimalkan diri untuk mendapatkan target sampai pada finish, ya, dalam keadaan menang. Nah, itu. Mudah-mudahan kita bisa memperjuangkannya, ya. Masih ada kesempatan yang masih singkat sekali ini, ya, 4 hari, ya. Baiklah, awati billah rahimani wa rahimakumullah, ya. Di 10 hari terakhir, ya, Rasulullah memberikan keteladanan kepada kita untuk benar-benar berjuang menuju finish, ya, gaspol untuk bulan Ramadan, ya. Gaspol menuju akhir Ramadan, ya. Sampai-sampai baginda Nabi itu meninggalkan keluarganya, ya. Untuk kemana? Untuk itikaf di dalam masjid, ya. Nah, untuk itikaf di dalam masjid, meninggalkan keluarganya. Saking pengennya lebih maksimal dalam beribadah di 10 akhir Ramadan, ya. Kenapa sih Rasulullah mengajarkan kita untuk lebih maksimal di 10 akhir Ramadan, ya? Karena di 10 akhir Ramadan itu, ya, banyak beberapa ayat dan beberapa hadis yang menjelaskan kepada kita
akan terjadi satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Ya, disitulah yang Rasulullah contohkan agar kita mencari dan mengejarnya dan berusaha untuk menggapainya. Ya. Karena apa? Ya, karena di Lailatul Qadar itu adalah banyak keutamaannya. Jadi sebelum kita bagaimana berusaha menggapai Lailatul Qadar, saya ingin menjelaskan tentang keutamaan. Ya, secara bahasa Lailah itu adalah malam, ya. Qadar itu adalah penetapan atau penentuan, ya. Karena secara istilah juga memang pada malam Lailatul Qadar itu Allah Subhanahu wa taala menetapkan dan memutuskan segala perkara, ya, untuk seluruh hambanya, ya, yang Allah ciptakan, ya, untuk 1 tahun ke depan. Ya, hatta Lailatul Qadar yang akan terjadi tahun depan pun sudah Allah tetapkan pada malam Lailatul Qadar yang terjadi di tahun ini. Ya. Artinya apa? Allah tetapkan tentang ajal seorang hamba, rezekinya, hujan, panas, ya, kemudian jodoh dan semua urusan yang berhubungan dengan hambanya Allah tetapkan di malam Lailatul Qadar yang ingin Allah tunjukkan kepada para malaikat agar malaikat melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah terhadap hamba-hamba itu. Ya, nah itu makanya disebut malam penetapan dan keputusan Allah untuk semua hambanya dalam waktu kurun 1 tahun ke depan. Nah, itu secara istilah ya. Kemudian makanya di surat Al-Qadar tadi saya bacakan di ayat 2, tahu nggak kalian apa itu Lailatul Qadar gitu ya? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahu nggak kalian apa itu Lailatul Qadar? Jadi luar biasa keutamaannya pada malam Lailatul Qadar itu. Yang pertama adalah diturunkannya Al-Qur'an. Ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh aku turunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Ya. Makanya di situ secara bahasa, secara istilah pun ulama menjelaskan di situ lailah. Ya, yang mestinya Allah Subhanahu wa taala banyak sebutkan lail. Tetapi kenapa dalam surat Al-Qadar ini Allah sebutkan lailah? Ya, juga di surat Ad-Dukhan juga lail. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ya. Kenapa? Di situ ada tak marbuto itu menggambarkan bahwa ini loh malam yang paling mulia. Malam yang sangat mulia, malam yang sangat agung. Ya. Karena disitulah apa? Allah turunkan Al-Qur'an. Ya. Dimanapun, kapanpun, siapapun, ketika di situ ada Al-Qur'an, maka Allah muliakan, Allah agungkan. Ya. Banyak malam dalam kehidupan kita. Ada malam Senin, ada malam Ahad, ada malam Selasa, ada malam Rabu, ada malam Kamis, ada malam Jumat, ada malam Sabtu. Ya, tapi ada satu malam, ya, yang di situ diikuti bahasa Arabnya itu tak marbutoh, lailah. Nah, satu malam yang sangat mulia yaitu Lailatul Qadar. Ya. Malam Lailatul Qadar. Karena di situ turun Al-Qur'an, maka Allah muliakan. Ya. Dan tempat turunnya Al-Qur'an pun juga Allah muliakan. Ya. Waktu yang di situ turun Al-Qur'an Allah muliakan, yaitu Lailatul Qadar. Siapapun yang berhubungan dengan Al-Qur'an Allah muliakan. Orang yang menghafal Al-Qur'an dan dia memahami serta mengamalkan Allah muliakan. Orang yang tilawah Al-Qur'an kemudian dia memahami dan mengamalkan Allah muliakan. Ya. Hingga ya orang tua yang memiliki anak seperti itu, penghafal Al-Qur'an, pemaham Al-Qur'an kemudian mengamalkan, maka orang tuanya pun dimuliakan. Ketika orang tuanya itu seorang muslim, diberinya mahkota nanti di akhirat kelak di surganya. Nah, seperti itu. Itulah ya malam yang di situ memang diturunkan Al-Qur'an, yaitu di malam Lailatul Qadar. Nah, itu.
Makanya saya ingin mengajak, saya pribadi juga Ahwati semua, malam bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, ya. Sudah khatam berapa kali nih Ahwati semuanya? Sudah khatam berapa kali? 1 kali atau mau 2 kali? Baru 1 Pasti kali. jawabannya tersimpan ya. Insya Allah sudah mau 2 kali ya. Biasanya kalau gadis targetnya bisa lebih banyak gitu ya. Dibandingkan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu itu khatam 1 kali saja sudah luar biasa. Karena kegiatannya dengan perannya sebagai seorang ibu banyak memakan waktu. Jadi bisa khatam 1 kali aja itu sudah luar biasa. Makanya ini untuk Ahwati yang masih munfaridah, yang masih gadis ya. Insya Allah mau 2 kali. Atau mungkin ada yang sudah 3 kali. Mau 3 kali mungkin ya. Ya, mudah-mudahan Allah muliakan kita dengan Al-Quran ya. Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan Allah muliakan kita dengan Al-Quran. Karena ini memang Ramadan adalah bulan Al-Quran. Dan Ramadan pula Al-Quran diturunkan. Terlebih pada malam Lailatul Qadar. Nah, di sini kalau ada yang memang belum khatam, ya mudah-mudahan lah minimal hari ini, hari ke-26 itu sudah juz 26. Ya. Ya enggak Ahwati? Juz ke-26 minimal ya. Minimal ya. Syukur-syukur bisa mau 2 kali. Nah, atau 3 kali. Harapannya seperti itu ya. Allah saja memuliakan Al-Qur'an. Nah, kita juga harus memuliakan Al-Qur'an agar kita juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, itu. Nih, malaikat Jibril alaihissalam. Karena Jibril alaihi salam yudarisul Quran fi Ramadan ya. Malaikat Jibril itu tadarus Al-Quran di bulan Ramadan membersamai Nabi Muhammad. Padahal malaikat Jibril itu sudah nggak ada urusan dengan surga atau neraka. Nabi Muhammad pun ya sudah ada jaminan masuk surga. Pun tadarus Al-Quran, Masya Allah, luar biasa kesungguhannya. Nah, ini mudah-mudahan, ya tadi di depan sudah saya sampaikan, mudah-mudahan kita termasuk wanita yang dipilih Allah untuk mengikuti Rasulullah dengan baik, sehingga kita bisa mengharapkan syafaatnya dengan baik nanti di akhirat kelak. Nah, jadi bismillah ya, yang belum khatam diperjuangkan ya, paling nggak minimal hari ini juz 26 atau mungkin mau khatam 2 kali atau 3 kali luar biasa ya. Nah itu karena memang benar-benar ya di 10 hari ketiga ini benar-benar Nabi pun gaspol menuju finish Ramadan, luar biasa perjuangannya gitu. Makanya mari kita meneladaninya gitu ya. Jadi benar-benar perjuangan yang harus kita bangkitkan ya. Meskipun ya maaf ya kalian tinggal di rumah bersama orang tua, apalagi kadang-kadang godaannya ya kalau sudah bersama emak-emak, seorang anak bersama emak-emak di 10 akhir Ramadan biasanya larinya kemana? Bikin kue ya. Kalau nggak bikin kue, tawaf, cari diskonan ya. Masya Allah ya. Jadi ini yang mestinya jadi evaluasi ya. Kalau tahun ini masih sibuk dengan kue, masih sibuk dengan diskonan pakaian di mall-mall ya. Mudah-mudahan kalau Allah kasih umur Ramadan yang akan datang ya, siapkan pakaiannya di bulan Sya'ban ya. Nah, kuenya kalau bikin nggak usah ngoyo-ngoyo, seperlunya aja ya. Nah, karena kalau kalian sibuk di siang hari, berlelah-lelah di siang hari, pasti nggak bisa berjuang di malam hari. Padahal Lailatul Qadar namanya aja Lailah, itu terjadinya di malam hari, bukan di siang hari, gitu ya. Nah, ini jangan berlelah-lelah di siang hari, karena kalau kita kelelahan di siang hari, pasti malamnya susah untuk berjuang, ya. Padahal yang kita perjuangkan di 10 akhir Ramadan itu adalah malam Lailatul Qadar. Jadi nggak ada siang Lailatul Qadar tuh nggak ada, ya.
Jadi malam Lailatul Qadar seperti itu, ya. Sampai Allah Subhanahu wa taala itu bertanya dengan pertanyaan yang sebagai bentuk pengagungan. Tahu nggak kalian apa itu Lailatul Qadar? Ya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahu nggak kalian apa Lailatul Qadar itu? Kok sampai-sampai Nabi itu berjuang. Nabi itu sampai meninggalkan rumah, meninggalkan keluarganya untuk bisa maksimal di masjid beritikaf untuk mencari Lailatul Qadar. Karena kalau di rumah pasti banyak gangguannya. Ya, itu. Meskipun tergantung juga, kalau kita bisa mengkondisikan di rumah pun bisa gitu loh. Nah, disinilah yang kita harus berjuang bagaimana mengkondisikan kita meskipun di rumah ya tetap bisa mencari Lailatul Qadar. Karena esensi Lailatul Qadar, karena spesifikasi Lailatul Qadar itu adalah satu ibadah yang di situ benar-benar luar biasa, yaitu mangkoma lailata qadarin imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Rawahu Al-Bukhari, ya. Barang siapa yang melakukan qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar karena iman, ya. Karena iman. Benar-benar ya Allah saya lakukan ini karena keimananku kepadamu ya Allah, jangan sampai iman ini lenyap dari hatiku ya Allah, ya. Wahtisaban, dan karena benar-benar ketulusan hati untuk ya mempertahankan iman dan mendekatkan diri kepada Allah serta mencintai Allah dengan penuh ketulusan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Nah, jadi di situ spesifikasi dari hadis itu adalah koma Lailatul Qadar, ya. Qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar. Nah, di situ. Nah, di ayat 3-nya Allah jelaskan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya. Pada malam Lailatul Qadar itu adalah lebih baik, ya. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Ya. Ingat Lailatul Qadar itu, malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Ya. Al-Muwatta, ya, Al-Muwatta dalam kitab Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta'nya memberikan penjelasan bahwa dinampakkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam umur umat-umat yang telah berlalu, dari umat Nabi Musa, dari umat Nabi Isa, yang umurnya itu jauh lebih panjang. Umurnya itu panjang sekali mereka. Sementara Rasulullah melihat bahwa umur umatnya itu paling pendek di antara umat para nabi yang lain. Ya. Kisaran kalau dalam hadis gambaran umatnya Nabi Muhammad ya 63 sekitar itu kisarannya. Pol-pol 60, 70, 80 itu sudah pol, ya. Istilahnya jarang lah yang umurnya sampai 100-an, ya. Jadi umur umatnya Nabi Muhammad secara umum pendek. Nah, karena umurnya umat Nabi Muhammad ini pendek, maka sebagai bentuk kompensasinya umat Nabi Muhammad ini dikasih Lailatul Qadar, di mana umat Nabi Muhammad yang senantiasa menjaga ketaatannya kepada Allah dan Rasul-Nya, selalu menjaga ibadah-ibadahnya, ya, sesuai dengan apa yang Allah dan Rasul-Nya ajarkan, dan itu sedang ia lakukan saat Lailatul Qadar, maka pahalanya ya 83 tahun, 4 bulan. Ya, sama dengan 1000 bulan, seperti itu. Itu kompensasinya seperti itu. Bisa bayangkan, ya, bisa bayangkan ketika orang yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia beribadah, dia qiyamul lail saat terjadi malam Lailatul Qadar. Itu pahalanya sudah berapa? Sama dengan 1000 bulan. Artinya sama dengan 83 tahun,
bulan. Luar biasa, melebihi jatah umurnya. Bisa bayangkan kalau tiap tahun bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Bisa dibayangkan tuh pahalanya. Apalagi saat melakukan ketaatan terjadi Lailatul Qadar dan saat itu juga nyawanya diambil, wah luar biasa. Benar-benar usia yang sangat barokah. Ya. Nah itu. Jadi itu kompensasi yang Allah berikan. Bahkan dalam hadis sahih yang diri Ibnu Umar itu menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, ya, bertanya kepada salah seorang Bani Israel, siapa di antara kalian, baik Bani Israel, ya, yang mau melakukan pekerjaan dari pagi hari hingga duhur, ya, dari dini hari, dari terbit fajar sampai duhur, akan aku kasih upah 1 bagian. Lalu seorang Bani Israel menjawab, aku ya Rasulullah, aku mau melakukan. Ya. Kemudian Nabi melanjutkan, ya, kepada orang lain, siapa di antara kalian yang mau melakukan suatu pekerjaan, suatu amalan, ya, yang aku perintahkan dari siang sampai asar. Ya. Kemudian ternyata yang mau melakukan adalah orang-orang Nasrani, ya, orang-orang Nasrani, ya. Maka aku kasih upah 1 bagian. Terus yang ketiga, Rasulullah menanyakan siapa di antara kalian dari umatku yang mau melakukan amalan kebaikan atau ketaatan dari asar sampai maghrib. Maka aku kasih upah 2 kali lipat, 2 kali bagian. Sampai orang Yahudi itu protes, ya, orang Bani Israel itu protes. Bagaimana bisa ya Rasulullah, engkau kasih upah dalam waktu yang singkat segitu 2 kali lipatnya dibandingkan yang pertama. Kemudian apa Rasulullah, bukankah rahmatku itu aku berikan kepada siapa yang aku kehendaki? Nah, itu gambaran untuk umatnya Nabi Muhammad. Umurnya pendek, tapi dikasih kompensasi Lailatul Qadar dalam setiap tahunnya, ya, untuk melakukan amalan-amalan ketaatan, ya, amalan ibadah yang memang benar-benar di situ Rasulullah ajarkan. Nah, di situ. Jadi pahalanya luar biasa, ya. Pahalanya luar biasa, ya. Makanya di sini, ya, ahwati fillah, ya, bagaimana kita usahakan di 10 akhir Ramadan, ya, itu untuk berusaha maksimal, ya, menggapai Lailatul Qadar, ya. Kalau Abu Hurairah dalam kitab Lataif itu mengatakan bahwa bila malam ganjil, ya, malam ganjil dari bulan Ramadan di 10 akhir Ramadan itu bertepatan dengan malam Jumat, ya, maka itu tanda dekat terjadinya Lailatul Qadar, ya, prediksi yang kemarin tanggal 25 Ramadan. Tapi itu bukan jaminan, ya. Itu baru gambaran, ya. Nah, baru gambaran. Artinya apa? Tidak ada satu orang pun yang tahu kapan terjadinya Lailatul Qadar, ya. Tidak ada satu orang pun yang tahu kapan terjadinya Lailatul Qadar, ya. Nah, itu harapannya mudah-mudahan bisa memotivasi kita, meskipun ini masih ada 4 hari bagaimana kita berjuang untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu, gitu ya. Nah, jadi Umar bin Khattab radhiyallahu an itu mengatakan, katamallahu Lailatul Qadarin fi Ramadan. Allah Subhanahu wa taala itu menyembunyikan Lailatul Qadar, ya, di bulan Ramadan. Ya. Memang di dalam hadisnya itu baik di Sahih Muslim, di Sahih Bukhari itu dijelaskan bahwa carilah, ya, Lailatul Qadar di malam ganjil, ya, carilah Lailatul Qadar di malam ganjil. Banyak redaksi senada itu dalam hadis Sahih Bukhari maupun Muslim, ya, di beberapa hadis gitu, ya.
Tetapi adakah di antara kita yang tahu kapan malam ganjil itu? Ada yang tahu nggak? Tidak ada, ya. Tidak ada yang tahu kapan malam ganjil. Kenapa? Karena seluruh penduduk Muslim di muka bumi ini, di seluruh penjuru dunia, ya, itu mulai puasanya selisih sehari atau 1,5 hari. Ada yang selisih 1 hari atau 1,5 hari. Ya, di Indonesia pastilah beda dengan mulai puasanya dengan yang di kutub, atau mungkin yang di Eropa, atau mungkin yang di belahan dunia lainnya. Pasti ada selisihnya. Karena itu juga sudah dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis Sahih Muslim, bahkan antara Yaman dengan Madinah pun berbeda hari, gitu loh. Apalagi dengan dunia yang lain, gitu ya. Nah itu di belahan dunia yang lain beda hari. Lalu kapan ganjilnya? Nggak ada yang tahu. Iya nggak? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu malam ganjilnya kapan. Makanya disebutkan berjuanglah di 10 akhir Ramadan. Karena Rasul ya'takifu fi asril awakhir min Ramadan. Nabi untuk mencari Lailatul Qadar itu itikaf di 10 akhir Ramadan. Tidak tebang pilih malam 21, 23, 25, 27, 29, enggak. Semua dicari di malam itu. Karena di belahan dunia ada selisih hari mulainya. Jadi tidak ada yang tahu, ya, yang ganjil yang mana. Maka tepat sekali apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, kata Allah Lailatul Qadar fi Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Benar-benar tersembunyi, nggak ada ya satu pun yang tahu. Ya, nah itu. Jadi yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan ini benar-benar tersembunyi, ya. Nah, yang luar biasa lagi pada malam Lailatul Qadar itu, Masya Allah, ya, pintu rahmat dibuka selebar-lebarnya sampai subuh hari, ya, sampai subuh hari. Pintu rahmat dibuka selebar-lebarnya, pintu berkah dibuka selebar-lebarnya, doa diijabah, ya. Kalian punya hajat apa? Doa diijabah di situ. Berjuanglah di 10 akhir Ramadan untuk mendapatkan Lailatul Qadar, ya. Nah itu. Kemudian keutamaan Lailatul Qadar berikutnya, tadi yang pertama diturunkannya Al-Quran, yang kedua lebih baik dari 1000 bulan, ya. Yang ketiga adalah tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Ya salam, ya. Jadi tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin salam. Di sini benar-benar, ya, Allah jelaskan malaikat berbondong-bondong turun ke bumi, ya. Waruh yang dipimpin oleh malaikat Jibril, yang dimaksudkan roh di sini, ya. Malaikat Jibril alaihissalam, ya. Bi'idni rabbihim min kulli amr, ya. Dengan izin Tuhannya, ya, dengan seizin Tuhannya, untuk mengatur semua urusan, yaitu untuk mengatur semua urusan. Jadi pada saat itu, kalau penjelasan Abu Hurairah radhiyallahu an, pada malam Lailatul Qadar itu bumi sempit menghimpit. Kenapa? Karena semua malaikat berbondong-bondong turun ke muka bumi untuk melihat hamba Allah Subhanahu wa taala, siapa yang pada saat Lailatul Qadar itu terjadi dia sedang melakukan amalan ketaatan. Entah sedang qiyamul lail atau yang kita kenal dengan tarawih, ya. Tentunya bagaimana tarawihnya pun dilihat, ya, apakah benar-benar karena iman dan ketulusannya, ketulusan cintanya kepada Allah atau bukan, ya. Dan siapa yang saat itu sedang tadarus Al-Quran, saat itu sedang beristighfar, ya, karena istighfarnya seorang pelaku maksiat atau dosa, ya, pada malam Lailatul Qadar, ya, istighfarnya seorang pelaku dosa atau maksiat pada malam Lailatul Qadar dengan rintihan istighfarnya yang begitu kuat, itu lebih Allah cintai daripada pujian kepadanya.
Makanya doanya pun ketika malam Lailatul Qadar, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, ya, dan mencintai hamba yang meminta maaf, fa'fu anni atau fa'fu anna, kembali ke domir masing-masing, ya. Maka maafkanlah aku, maafkanlah kami ya Allah, seperti itu, ya. Jadi doanya seperti itu. Makanya para ulama memberikan penjelasan istighfarnya atau rintihan pendosa, ya, pada malam Lailatul Qadar karena ingin bertaubat, taubatan nasuha, ya, lebih Allah cintai daripada pujian hambanya kepadanya. Ya, jadi itu saking berjejal-jejalnya, ya, malaikat penuh di muka bumi itu, ya, dan turun tidak hanya sekedar turun, ya, para malaikat ini turun seiring dengan turunnya rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa kan? Jadi jangan sampai terlewatkan, ya. Jangan sampai terlewatkan untuk mencari Lailatul Qadar. Entah itu malam genap, malam ganjil, harus dijaga semangatnya, ya. Yang tadi spesifikasinya adalah tarawihnya dijaga, ya, istighfarnya, ya, itu. Jadi disitulah, ya, para malaikat itu sekalian mendapatkan tugas dari Allah nih loh, ya, karena malam penetapan dan pengaturan nih loh, tugas kalian 1 tahun ke depan. Nah, ditunjukkan kepada malaikat, ya. Nah, itu. Dan ini loh urusan yang terjadi dalam 1 tahun ke depan, urusan tentang duniawi, yaitu tentang hujan, rezeki, jodoh, ya, kematian, kemarau, kehidupan, semuanya diatur untuk 1 tahun ke depan. Ya, seperti itu, ya. Dan luar biasanya lagi, para malaikat ini, ya, kalau Imam As-Sa'bi memberikan penjelasan, para malaikat ini menyapa semua hambanya yang saat terjadi Lailatul Qadar dia sedang melakukan amalan ketaatan, ya, sedang tarawih, sedang qiyamul lail, sedang tadarus Al-Quran, sedang beristighfar, sedang berdoa, sedang mengkaji Islam, ya, sedang meminta ampunan, ya, disapa dengan kata-kata apa? Salamun alaik, ya, salam sejahtera untuk kalian. Bisa kalian bayangkan, kalian aja kalau disapa sama Pak Jokowi, ya, Assalamualaikum Rizky, senengnya pol mbok kan? Iya enggak? Iya enggak? Ini seneng banget itu. Ya, enggak usah jauh-jauh Pak Jokowi, ya. Mungkin Pak Husen nyapa kalian dengan Assalamualaikum Anggun. Wah, senengnya pol mbok. Pol, dia salam khusus itu. Nah, ini apalagi yang menyampaikan salam, sapaan salam ini adalah malaikat. Malaikat yang turun saat itu bersamaan dengan turunnya rahmat dan barokah. Luar biasa kan? Nah, di situ. Makanya jangan lewatkan di 10 hari Ramadan. Nggak usah pilih-pilih malam, karena kita nggak tahu yang ganjil yang sebenarnya yang mana. Karena di belahan bumi lain yang mulai puasanya berbeda sehari, 1,5 hari juga ada. Jadi kita nggak ada yang tahu di hadapan Allah yang mana yang ganjil. Nah, berjuanglah di 10 akhir Ramadan. Seperti itu. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, dalam beberapa tafsir yang lain dijelaskan, kayak tafsir Ibnu Katsir itu memberikan satu penjelasan bahwa salamun hiya itu kedamaian, itu maksudnya adalah tanda-tanda Lailatul Qadar, ya. Nah, jadi gini Utifila, perhatiin ya. Nih, Lailatul Qadar terjadinya namanya aja Lailah, terjadinya di malam hari. Tapi Allah tunjukkan tanda-tandanya itu setelah subuh hari. Ya. Hatta matla'il fajr. Ya. Jadi Lailatul Qadar itu batasan akhirnya sampai sebelum terbit fajar. Nah, setelah terbit fajar, baru Allah tunjukkan tanda-tandanya dalam beberapa hadis itu.
Sofiyah, Sajiyah, dan seterusnya ya. Jadi setelah terbit fajar itu mataharinya cerah ya, tetapi tidak panas. Suasananya damai, nyaman, tentram di hati, apalagi bagi yang mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, jadi tanda-tandanya itu setelah fajar baru diketahui, oh ternyata. Nah, itu pun kita tidak boleh terlalu berpegang dengan tanda-tanda itu, kata ulama, karena nanti akan terfitnah kita. Bisa jadi hati kita merasakan kayaknya tanggal 25, ternyata terjadinya bukan 25 Ramadan. Nah, disitulah. Ya, jadi tanda-tanda ini nggak boleh dijadikan patokan banget. Ya. Ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Jadi disuruhlah tetap berjuang di 10 akhir Ramadan. Makanya saya ingin mengajak uti semua, ayo ini loh masih ada hitungan hari yang singkat untuk kita berjuang di 10 akhir Ramadan, ya. Ya. Untuk berjuang di 10 akhir Ramadan untuk mendapatkan apa? Lailatul Qadar, ya. Untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, harapannya pada saat kita mendapatkan Lailatul Qadar, nah disitulah ya dengan doa kita, dengan istighfar kita, dengan ketaatan kita, ternyata Allah rubah takdir kita, memberi karena keberkahan dan ketaatan kita, ya Allah berikan hal-hal yang terbaik untuk kita. Nah, nih makanya saya pribadi juga awati semua, ayo berjuang ya. Tinggalkanlah diskonan pakaian ya, ditinggalkan ya. Karena apa? Di dalam hadis Sahih Muslim itu disunahkan untuk mengenakan pakaian terindah yang dimiliki. Bukan terindah yang belum dibeli loh ya, terindah yang dimiliki. Ya, kalau sholat id kita suruh mengenakan pakaian terindah yang dimiliki, bukan yang belum dibeli. Apalagi yang belum dijahit gitu kan. Nah, jadi nggak perlu kerja diskonan, capek-capek, ya lelah, tawaf siang hari, akhirnya malam nggak bisa mencari Lailatul Qadar. Rugi sekali. Rugi sekali, ya. Nah itu. Apalagi sibuk dengan kuenya, ya. Nah, sekedar aja kalau bikin, yang nggak bikin lelah tuh berarti bikinnya nggak usah banyak-banyak, ya. Dipipil siangnya, besok bikin apa, besok lagi bikin apa, yang tidak membawa lelah, ya. Tapi malam bisa berjuang, ya. Karena pada dasarnya yang kita perjuangkan selama bulan Ramadan itu yaitu selain saum Ramadan, ya Lailatul Qadar itu. Lailatul Qadar itu yang kita perjuangkan, gitu ya. Jadi jangan sampai terlewatkan. Nah, di sini apa yang harus kita lakukan di Lailatul Qadar ya tadi sudah saya sampaikan ya, yaitu qiyamul lail, tarawih ya. Kemudian tadarus Al-Qur'an ya, kemudian beristighfar, berdoa ya. Dan melakukan hal-hal baik, mungkin bagi yang haid setidaknya nggak bisa sholat, tapi bisa di situ apa? Memperbanyak istighfar, memperbanyak zikir, memperbanyak apa? Hal-hal yang bermanfaat yang bisa dilakukan, mungkin ada kajian atau mungkin apa? Hafalan, murojaah gitu ya. Karena namanya Lailatul Qadar itu terhitung dari habis Isya sampai sebelum terbit fajar. Nah itu. Jadi berjuanglah ya bagi yang haid ya. Apa tadi ya bagi yang haid banyak istighfar, banyak berzikir. Kalau yang ragu-ragu untuk memegang Quran terjemah setidaknya murojaah, hafalan, mengulang terus hafalannya. Sehingga nanti kalau sholat yang dibaca nggak cuma trikul, karena banyak yang dihafal gitu ya. Pakailah aplikasi Quran, nggak masalah gitu ya. Nah itu jadi ada satu kekuatan yang memang saya tuh ingin berjuang nih loh untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi ada kesungguhan. Makanya tadi tipsnya ya. Kalau yang bisa itikaf baguslah bisa itikaf. Karena kalau di tempat itikaf itu nggak ada radio, nggak ada
HP pun dibatasi gitu ya. Nggak mungkin yang lain tilawah Quran kita megang HP ya. Nah itu. Kemudian ada kajian-kajiannya juga biasanya kalau di tempat itikaf ya. Godaan dunianya nggak banyak kalau di tempat itikaf di masjid ya. Kalaulah memang tidak ada ya masjid yang bisa mendukung ke situ ya, setidaknya kalaulah mencari Lailatul Qadar di rumah ya berusahalah maksimal antum punya tempat ibadah di rumah gitu loh. Pastilah punya musola khusus ya untuk keluarga ya. Karena seharusnya setiap rumah orang muslim itu harus ada musola. Sesederhana apapun itu bentuknya. Entah mungkin satu bilik kecil atau satu ruangan kecil atau satu tempat yang sederhana sekalipun harusnya punya. Karena disitulah tempat diijabahnya doa forum keluarga dalam melaksanakan hajat. Ya kan kayak Nabi Zakaria kan diijabah doanya di mana? Ya. Fi mihrab ya wa huwa qaimun yusolli fil mihrab ya. Jadi diijabah doanya minta keturunan ternyata saat dia sholat di mihrab rumahnya. Nah, makanya antum harus punya mihrab, punya rumah, punya apa? Mihrab, punya musola di rumah ya. Antum bisa itikaf tuh di rumah sendiri. Ya. Tapi kalau yang kondisi di rumahnya nggak mendukung, ya lebih baik ikut di masjid. Tapi kalau di rumah sudah mendukung, punya mihrab, punya tempat ibadah tersendiri, ya maksimalah di situ, gitu ya. Jadi insya Allah kalau antum berjuang pasti bisa. Tapi tadi usahakan juga ingat jangan sampai terlalu lelah di siang hari. Usahakan di siang hari itu ada tidur, ya. Jadi, tapi bukan banyak tidur loh ya, bukan banyak tidur. Ya, Nabi mengajarkan koilulah dari kata-kata kolilun. Jadi sedikit tidur secukupnya aja gitu loh. Tidur siang secukupnya, jadi malam nanti bisa berusaha mencari Lailatul Qadar, punya kekuatan, punya tenaga gitu loh. Jangan sampai tenaga habis di siang hari, akhirnya malam nggak bisa berjuang untuk mencari Lailatul Qadar. Rugi sekali. Menurut saya itu rugi sekali gitu ya. Nah, itu. Kemudian tipsnya berikut adalah lebih giat ya. Lebih giat dalam beribadah. Artinya antum harus punya planning gitu loh. Oh, ini sudah hari ke-26. Saya tilawah Qur'annya sampai juz berapa ini? Nah, kurang berapa ya. Kemarin saya tak ada qiyamul lailnya, tarawihnya sudah berkualitas belum? Jangan sampai tersia-siakan di 10 akhir Ramadan ini lebih khusyuk lagi, lebih hadir hati dalam beribadah. Jadi benar-benar kita itu ngerasa sedang curhat banget sama Allah seperti itu. Ya, jadi sedang khusyuk sekali kita. Ya. Sedang khusyuk, ya. Nah, itu. Jadi masih sisa 4 hari ini harus kita perjuangkan dengan maksimal ya, harus kita perjuangkan ya. Jadi lebih giat lagi ya, kemudian zikirnya, istighfarnya ya doa-doanya yang belum tersampaikan minta sama Allah ya. Ibarat kata uti ya Allah, setelah lulus kirim kepadaku jodoh laki-laki yang soleh ya Allah, yang bisa menjadi imam terbaik dalam kehidupan dunia dan akhiratku ya Allah. Minta sama Allah ya. Minta ya. Ini waktu yang tepat. Ya Allah, mudahkanlah skripsiku ya Allah. Minta sama Allah, sebut hatta antum minta garam aja harus disebut kok. Yang dicontohkan Nabi, apalagi minta yang lebih dari perkara itu. Minta sebutkan sama Allah. Ya. Jadi waktu-waktu buka puasa, waktu sahur ya. Itu waktu yang mustajab. Nah, waktu sahur masuk dalam kriteria malam. Ya, malam, harapannya malam itu malam Lailatul Qadar. Kan luar biasa. Luar biasa, waktu yang sangat diijabah. Jangan disia-siakan. Seperti itu. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Kemudian berlanjut setelah Lailatul Qadar. Ya. Setelah berjuang di 10 akhir Ramadan, saya hanya mengingatkan barangkali mungkin ada saudara kalian yang punya tanggungan fidyah segera ditunaikan. Karena menunaikan fidyah tidak boleh
keluar dari bulan Ramadan. Karena kalau keluar dari bulan Ramadan namanya sedekah biasa, bukan fidyah. Dan jatuhnya dia kena dosa karena meninggalkan puasa dan tidak melaksanakan fidyah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana berlanjut ke zakat ya. Nah, zakat. Nah, harapannya kalian bisa membayar zakat fitrah dengan baik ya. Karena memang yang diwajibkan oleh Rasulullah seperti itu ya. Rasulullah Alaihi Wasallam mewajibkan kepada kami kata para sahabat ya untuk menunaikan zakat fitrah so'an min tamrin atau so'an min sa'irin ya, satu sok dari tamr atau korma ya atau gandum ya, yang diwajibkan kepada seluruh hamba sahaya dan orang merdeka, laki-laki dan perempuan, anak-anak dan orang tua, semua kena kewajiban yang harus ditunaikan sebelum sholat Id. Nah, agar tu'matan lil masakin, menjadi makanan bagi orang-orang miskin ya, batuh rotan lisoim, dan mensucikan, membersihkan orang-orang yang bersangkutan yang berpuasa Ramadan tapi masih ada lahwun, sedikit-sedikitnya masih ada lahwun, hal yang sia-sia yang dia lakukan meskipun itu enggak dosa. Nah, itu disucikan dengan zakat ya. Kemudian juga pesan terakhir saya yang berikutnya adalah berlanjut ke sholat Id ya. Ikutilah sholat Idul Fitri dengan baik ya. Bagi yang haid ya, tetaplah bergabung untuk mendengarkan khutbah dan mengaminkan doa serta bersedekah dalam acara sholat Id itu. Karena itu yang inti dari sholat Id seperti itu. Jadi jangan sampai ketika khotib berkhutbah ya kalian berbicara sendiri, baik yang haid maupun tidak haid berbicara sendiri. Nah, itu tidak ada gunanya ya. Disuruhnya yang haid tetap datang itu untuk mendengarkan khutbah dan mengaminkan doa yang dipanjatkan oleh khotib atau imam. Seperti itu ya. Dan juga bersedekah ya. Jadi itu yang dicontohkan oleh Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Apa yang harus kita lakukan ya pada saat sholat Id. Nah, mungkin itu secara global yang bisa saya ingatkan. Sekali lagi, ayo berjuang ya. Jangan lelah-lelah di siang hari sehingga malam hari jadi korban. Padahal yang sebenarnya kita cari adalah di malam harinya, di 10 akhir Ramadan ini. Sehingga kita mencapai ending keimanan kita pada derajat yang lebih tinggi, yaitu la'alakum tatakun, agar kalian lebih bertakwa. Ya. Mungkin itu saja, sudah setengah 11 lebih ya, mudah-mudahan bermanfaat buat saya pribadi juga awati semua. Ayo bersama-sama gaspol menuju finish Ramadan ya. Billahi taufiq wa hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Sulastri yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya dipersilahkan untuk on mic atau chat saja, tidak apa-apa. Ada pertanyaan masuk dari Mbak Konita Istiqomah. Bismillah, afwan Ustazah, saya Konita Istiqomah izin bertanya. Selain dari perbedaan waktu berpuasa dari berbagai belahan dunia, kenapa malam Lailatul Qadar disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih Ustazah. Ya. Jadi bagus nih pertanyaannya ya. Kenapa
Lailatul Qadar itu disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan kejadiannya? Ya. Karena memang di situ keagungan Lailatul Qadar itu akan harapannya bisa membangkitkan semangat hambanya untuk benar-benar mencari malam Lailatul Qadar itu. Dan petunjuknya di dalam hadis memang suruh mencari di malam ganjil. Ya. Tetapi kan tidak ada yang tahu ganjilnya kapan menurut pandangan Allah. Disebabkan di setiap di belahan dunia itu, ya, kalau dihitung ada yang mulainya tidak sama harinya, waktunya. Nah, makanya disitulah kata tersembunyi. Wong disuruhnya nyari ganjil, tapi kok mulainya ada yang berbeda. Yang ganjil yang mana? Nah, itulah petunjuk bahwa malam Lailatul Qadar itu disembunyikan oleh Allah. Tidak ada yang tahu. Tetapi kita disuruh berjuang untuk mencari dan mencari. Insya Allah ketika di 10 akhir Ramadan itu kita benar-benar on, ya, dan gaspol betul sampai akhirnya, insya Allah mudah-mudahan kita bisa mendapatkan. Tapi kalau kemarin kita nggak gaspol, ya, nggak ada usaha maksimal, nyantai aja, malam genap ngapain saya nyari Lailatul Qadar, nggak disadari bahwa genap ganjilnya itu hanya Allah yang tahu. Yaitu, ya, itu namanya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu ya. Gimana Konita? Mbak Konita? Oh ya. Berjuang ya, Konita ya, semuanya berjuang. Cukup? Ada pertanyaan lain? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya dari Mbak Konita dan jawabannya dari Ustazah. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya. Ada pertanyaan lagi yang masuk dari Mbak Anggun. Saya izin bertanya, di bulan Ramadan ini kita sebagai muslimah pasti akan memaksimalkan ibadah kita, terutama di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita menjaga semangat ibadah setelah bulan Ramadan? Syukran, Umi. Masya Allah, pertanyaan luar biasa ini, ya. Nah, Ramadan boleh berlalu, tapi ibadah tidak boleh tertinggal. Ya, artinya apa? Ya, ini justru, ya, kalau kita Ramadannya sukses, biasanya di luar Ramadan itu akan terjaga. Ya, nah itu. Usahakan meskipun ya, meskipun malam ini takbiran, ya, besok kan sholat id, jagalah tarawihnya, qiyamul lailnya, tetap dijaga. Begitu juga seterusnya, ya. Artinya di situ ada mungkin satu tips yang ingin saya sampaikan, ya, adalah rasa cinta kepada Allah. Itu saja, ya, rasa cinta kepada Allah. Kalau kemarin saya melakukan puasa, saya melakukan tarawih, itu karena iman kepada Allah dan ketulusan cinta kepada Allah. Mudah-mudahan di luar Ramadan kecintaan itu tidak luntur. Artinya
Meskipun di luar bulan Ramadan tetap qiyamul lailnya ya, tetap dijaga tadarus Qur'annya. Cuman mungkin saran saya kalau tadarus Al-Qur'annya itu jangan sebulan hatam ya, jangan sebulan hatam ya. Tapi satu hari mungkin 1-2 ayat ya. Pahami ya, kalau petunjuk Umar Ibn Khattab, petunjuk Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah itu ya. Baca seayat 2 ayat, pahami ya. Anggap seakan-akan Al-Qur'an itu sedang berdialog dengan dirimu. Ya. Nanti akan menyentuh ya. Pahami, tadaburi, kemudian bismillah. Insya Allah akan jadi hidayah untuk diamalkan. Nah, bedanya itu untuk tilawah Qur'annya. Kalau Ramadan, Nabi dan para sahabatnya membiasakan minimal hatam 1 kali, minimal. Ya. Kalau di luar bulan Ramadan, ya, ikutilah petunjuk Umar Ibn Khattab. Ya. Baca Al-Qur'annya tidak banyak, tetapi lebih kepada pendalaman, tadabur, terus kekuatan untuk mengamalkan. Nah, sehingga apa? Benar-benar kita menjadi orang yang benar-benar Al-Quran itu ada dalam jiwa kita. Bedanya itu. Nah, itu yang akan justru akan membantu kita istiqomah. Ya. Ibadahnya bisa istiqomah. Ya. Qiyamul lailnya bisa istiqomah. Penghayatan Al-Qur'annya bisa terjaga. Hati lebih tertata, ya. Apalagi kalian masih gadis, ya. Puasanya dengan puasa sunnahnya, jangan terlewatkan kalau sedang tidak haid, ya. Puasa sunnahnya, ya. Kalau kemarin kita diajari qobliyahnya dengan sunnah puasa Sa'ban, ba'diyahnya nanti ada puasa Syawal, ya. Nah itu, memang beda bentuknya, tapi disitulah yang mesti Bismillah, ya. Meskipun lebih enteng ya, kalau Ramadan kan 1 bulan puasanya ya. Kalau di luar Ramadan kan kita puasanya puasa sunnah ya. Nah, itu. Mungkin ibarat qiyamul lail ya. Kadang bisa sampai 11 rakaat, kadang tidak ya. Tapi di situ terjaganya. Ya, terjaganya ya. Bisa 6 rakaat tambah witir tapi istiqomah, bagus. Masih bisa 11 sama witir, bagus. Yang penting kekhusyuannya, Mbak. Ya. Akan melekat dalam hati ketika kekhusyuan itu terjaga. Ya. Tadabbur Al-Quran akan lebih merubah pribadi kita. Ya. Jadi isi Al-Quran itu akan mampu merubah kita. Tapi kita nggak mampu merubah Al-Quran itu nggak mampu. Tapi Al-Quran yang kita tadaburi, Al-Quran yang kita renungkan, Al-Quran yang kita pahami, kita hayati akan mampu merubah diri kita. Yang dari jahiliyah akan jadi benar-benar menuju cahaya Allah. Seperti itu. Jadi nanti akan terjaga keistiqomahan itu. Jadi baca Al-Qurannya pun juga tiap hari. Syukur-syukur. Ya, uti semuanya tambah 1 hadis. Ya. Baca Al-Qurannya nggak banyak, cuma 1 atau 2 ayat, tapi dipahami betul dan kekuatan untuk mengamalkan ada, plus 1 hadis. Nah, jadi training di bulan Ramadan beda dengan training di luar Ramadan. Insya Allah tetap dalam koridor istiqomah, tapi bentuk trainingnya itu berbeda-beda. Nah, itu. Begitu ya, Mbak Anggun ya. Baik. Bisa dipahami ya? Jawabannya. Iya, bisa. Alhamdulillah. Iya. Cukup? Ya, terima kasih kepada Mbak Anggun untuk pertanyaannya. Mungkin karena waktunya sudah mulai siang, kita cukupkan saja. Terima kasih kepada Ustazah untuk materinya dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya. Sama-sama.
Maaf saya belum bisa on cam karena ada kendala sinyal. Mari kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron Ustazah, syukron teman-teman lainnya. Jika saya ada salah baik perkataan maupun perilaku, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi. Terima kasih Ustazah dan teman-teman. Jazakumullah khairan Ustazah. Barakallah. Berjuang ya. Berjuang semua ya. Iya Insya Allah. Ustazah. Teman-teman udah diperbolehkan live ya.